Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Andi Subhan, kelas EKIS 4A, kelompok 2. Saya akan menjelaskan pengertian saat terhutang pajak tahun pajak. Pajak tentang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masa pajak adalah sama dengan suatu bulan kalender. 1. Tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jangka waktu 1 Desember, wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak selain tahun kalender dengan terlebih dahulu mengajukan izin ke kantor pelayanan pajak. 2. Cara penentuan tahun pajak. Contoh, cara menentukan suatu tahun pajak adalah sebagai berikut. A. Tahun pajak sama dengan tahun kalender. Pembukaan dimulai dengan 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Desember 2015 disebut tahun pajak 2015. B. Tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender. Pembukaan dimulai 1 Juli 2014 dan berakhir 30 Juni 2015. Berikut ini saat terhutangnya pajak sebagai diatur dalam PP 138 2000 pasal A. PPh pasal 21, 23, 26 ayat 1 dan 2 akhir bulan pembayaran atau terhutangnya penghasilan tergantung pada yang lebih dulu. B. PPh pasal 22 ayat 1 saat pembayaran kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu. C. PPN barang bergerak saat barang tersebut diserahkan langsung kepada pembeli atau kepada pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli atau saat diserahkan kepada juru kirim. D. PPN barang tidak bergerak saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai baik secara hukum maupun secara nyata. E. PPN barang tidak berwujud mana yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa berikut: saat dinyatakan sebagai piutang oleh PKP, saat ditagih PKP, saat diterimanya pembayaran baik sebagai maupun seluruhnya, saat ditandatangani kontrak jika ketiga faktor di atas tidak diketahui. F. PPN atas jasa saat tersedianya fasilitas untuk dipakai secara nyata baik sebagai atau seluruhnya. G. PPN impor saat dimasukkan ke dalam daerah pabean. H. PPN ekspor saat dikeluarkan di daerah pabean. I. PPN atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan atau persediaannya yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. J. PPN atas merger perubahan bentuk usaha, pemekaran, pengalian seluruh aktiva perusahaan yang diikuti perubahan kepemilikannya saat disepakati atau ditetapkan dalam RUPS yang dituangkan dalam perjanjian. Ya, sampai situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari pemateri pertama, yaitu mengenai prosedur pembuatan NPWP dan NPPKP. Pengertian NPWP dan NPPKP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak. Sedangkan NPPKP adalah nomor yang harus dimiliki setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-Undang PPN dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Prosedur pembuatan NPWP dan NPPKP dapat melalui dua cara, yaitu yang pertama dengan mendaftar pada kantor pelayanan pajak atau KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Yang kedua itu melalui e-registration dengan situs www.pajak.co.id. Pembuatan NPWP dan NPPKP dengan mengisi formulir dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke KPP atau KP4 dengan melampirkan yang pertama, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi non-usahawan, melampirkan fotokopi KTP atau paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari lurah atau kepala desa bagi orang asing. Untuk
Wajib pajak orang pribadi usahawan melampirkan fotokopi KTP atau surat keterangan domisili dari lurah atau kepala desa, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan. Langkah-langkah membuat dan mendaftar NPWP secara online yaitu dengan yang pertama, membuka laman resmi pajak di www.pajak.co.id atau irek.pajak.co.id. Kemudian yang kedua yaitu daftar akun dengan mengklik daftar, kemudian mengisi data pengguna dengan benar seperti nama, alamat email, password atau kata sandi, kemudian klik save. Yang ketiga, lakukan aktivasi akun dengan cara dengan cek kotak masuk atau inbox dari email yang Anda gunakan untuk mendaftar akun. Kemudian membuka email yang masuk dari Dirjen Pajak. Ikuti petunjuk yang ada dalam email tersebut untuk melakukan aktivasi. Kemudian yang keempat yaitu mengisi formulir pendaftaran. Setelah proses aktivasi dilakukan, selanjutnya Anda harus login ke sistem e-registration dengan memasukkan email dan password akun yang telah dibuat, atau klik tautan yang terdapat di dalam email aktivasi kedua dari Dirjen Pajak. Kemudian yang kelima yaitu kirim formulir pendaftaran. Setelah semua data dari formulir pendaftaran terisi lengkap, pilih tombol untuk mengirim formulir registrasi wajib pajak secara elektronik ke kantor pelayanan pajak. Kemudian yang keenam atau cetak atau print. Selanjutnya Anda harus mencetak dokumen seperti yang dapat pada layar komputer, yaitu yang pertama formulir registrasi wajib pajak, yang kedua yaitu surat keterangan terdaftar sementara. Yang ketujuh, tanda tangani formulir registrasi wajib pajak dan lengkapi dokumen. Kemudian yang kedelapan, kirimkan formulir registrasi wajib pajak ke KPP. Berkas tersebut dapat diserahkan langsung ke KPP atau melalui pos tercatat. Pengiriman dokumen ini harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah formulir terkirim secara elektronik. Kemudian yang kesembilan, scan dokumen. Opsi jika tidak ingin repot-repot mengirimkan berkas secara langsung atau melalui pos ke KPP. Anda dapat memintai scan dokumen Anda dan mengunggahnya dalam bentuk soft file melalui aplikasi e-registration tadi. Kemudian yang ke-10 yaitu cek status dan tunggu kiriman kartu NPWP. Jika statusnya ditolak, Anda harus perbaiki beberapa data yang kurang lengkap. Dan jika statusnya disetujui, kartu NPWP elektronik akan dikirimkan ke alamat Anda melalui pos tercatat. Sini saya akan melanjutkan materi mengenai penghapusan NPWP dan NPPKP. NPWP dan NPPKP dapat dihapus apabila WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, diisyaratkan adanya fotokopi atau akte kematian atau laporan dari instansi yang berwenang. Kemudian wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, diisyaratkan adanya surat nikah atau akte dari catatan sipil. Kemudian warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak. Apabila sudah selesai, diisyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris. Kemudian yang keempat, WP. Badan yang telah dibubarkan secara resmi, diisyaratkan adanya akte pembubaran yang dilakukan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Kemudian yang kelima itu bentuk usaha tetap atau BUT, yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, diisyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP. WP orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat sebagai WP. Kemudian adapun sanksi-sanksi yang dikenakan bagi yang sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, yaitu pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Kemudian denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian pidana tersebut
ditambah 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Kemudian sanksi bagi orang yang melakukan pencobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, itu dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.